Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Duratun Nafisa. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit bagaimana mengenai tentang istimewanya Ramadan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Nih teman-teman semuanya, pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini terasa berbeda dari Ramadan sebelumnya. Kenapa? Kita semua yang tentunya rakyat Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19. Akhirnya berbagai kegiatan yang dijalankan selama bulan Ramadan tahun ini harus mengalami penyesuaian. Pemerintah nih melalui surat edaran nomor 6 tahun 2020 Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1431 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 ini. Teman-teman semuanya, gimana nih surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai panduan beribadah yang sejalan dengan syariat agama Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko penularan COVID-19. Tentunya nih semuanya kita harus melakukan protokol-protokol dari pemerintah pusat maupun daerah. Ada juga beberapa hal yang ditegaskan dalam panduan tersebut. Yang pertama itu, pemerintah umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin dengan kegiatan tetap di rumah saja. Dalam panduan tersebut juga mengatur kegiatan berbuka puasa bersama yang biasanya dilakukan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, hingga masjid ditiadakan. Diharapkan pula semua masyarakat tidak melakukan kerumunan yang lebih dari 5 orang. Tentunya itu melalui kesadaran sendiri dong ya semuanya. Kita semua sekarang telah mengalami pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Terkait dengan bulan puasa, kita melakukan berpuasa di rumah saja. Lalu kita melakukan sholat ibadah tarawih. Sholat ibadah tarawih pun tentunya harus melakukan tidak dari biasanya gitu ya, karena masjid-masjid tempat ibadah ditutup, jadi terpaksa kita di rumah saja untuk melakukan sholat tarawih secara individu ataupun dengan keluarga yang terkait saja gitu. Adapun tadi di atas setelah berpuasa kita melakukan buka puasa bersama. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita selalu berbuka bersama dengan kawan lama, kawan baru. Nah, sekarang kita harus stop dulu nih. Kita harus selalu senantiasa melakukan pemikiran sendiri untuk protokol kesehatan diri sendiri dan orang lain agar pandemi ini cepat berlalu gitu. Kita stop dulu untuk buka bersama gitu, tetap di rumah, stay at home gitu. Pemerintah juga menyarankan mengenai tentang sahur on the road. Biasanya nih pemuda-pemudi lagi bergairah, lagi enak-enaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif nih di bulan Ramadan, tentunya sahur on the road. Nah, untuk saat ini mohon maaf sekali pemerintah melarang sekali untuk melakukan sahur on the road karena ini demi keamanan semua pihak gitu ya teman-teman. Setelah sahur on the road, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang merayakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dirayakan di rumah saja dengan keluarga inti, lalu bersilaturahmi bisa dengan melalui video call, melalui WhatsApp, dan sekarang zaman sudah canggih loh ya teman-teman. Tentunya kita harus bisa senantiasa berpikir cerdas gitu untuk bisa agar tidak melakukan hal-hal yang bisa mengundang halayak orang banyak gitu. Dalam surat edaran ini juga pemerintah juga memberikan pedoman tentang pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, yaitu dengan secara video call ataupun dengan adanya protokol-protokol tertentu gitu. Tentunya nih teman-teman, protokol kesehatan dari pemerintah tidak berhentinya untuk mengingatkan juga harus tetap stay at home. Boleh keluar asal ada kepentingan tertentu, dan yang pertama harus menggunakan masker. Itu untuk pribadi individu sendiri sangat penting dong ya.
semuanya. Nih satu lagi nih yang disayangkan saat ini, walaupun adanya PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar, banyak sekali kerumunan-kerumunan yang berada di pasar. Saya sangat mengecewakan gitu ya. Orang-orang itu lebih mengasihkan egonya masing-masing gitu, tapi memang itu mungkin kebutuhan, tapi kita harus menjadi diri sendiri dulu gitu. Untuk semuanya juga yang ke pasar, jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker, cuci tangan, pokoknya harus stay safe selalu gitu. Terakhir nih, diharapkan seluruh masyarakat senantiasa memerhatikan instruksi pemerintah pusat maupun daerah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Teman-teman semuanya, pemerintah mengeluarkan protokol ini untuk kebijakan semua ya. Jadi untuk kebenaran, untuk kebaikan semuanya. Jadi diharapkan kita semua patuh kepada pemerintah gitu. Terakhir dari saya, yang pertama, stay safe semuanya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan terakhir social distancing. Pokoknya itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.